Dia tanya istri, bumbu masak ada nggak? Kata istrinya, iya ada. Dilihatkanlah bumbu tertentu. Kata dia, coba kamu ubah kembali ke bumbu yang awal, yang jelas-jelas ada label halalnya aja. Diganti sama dia. Ini cerita dia nyata. Tiba-tiba dia bilang, hafalan saya kembali semua. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Pernah dengar kisah Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau pernah belajar sama gurunya namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini ulama besar. Ini rumahnya Imam Syafi'i, ini rumahnya Imam Waqi'. Antara rumah Imam Syafi'i sama rumah Imam Waqi' ada pasar. Ada pasar. Imam Syafi'i setiap kali ke rumah Imam Waqi' melewatin pasar itu dan dikasih hafalan selalu lupa. Maka beliau sebutkan dalam syair yang masyhur. Beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Setiap dikasih hafalan lupa, kasih potongan ayat lupa, potongan hadis lupa, ini lupa, sering lupa. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bilang sama saya, tinggalkan dosa-dosa. Imam Syafi'i bingung, dosa apa? Dia dari rumah ke rumahnya gurunya, cuma lewatin pasar. Waktu sholat tinggal mampir ke masjid, itu aja kerjanya. Jadi bisa dikatakan tertutup sekali pintu-pintu dosa gitu. Lalu dia mengatakan, tapi dia sampaikan, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menyuruh aku meninggalkan dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan dia memberitahukan kepada kami bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Imam Syafi'i yang tadinya biasa lewat depan pasar, sekarang ubah jalannya dari belakang pasar, nggak lewatin di situ lagi. Yang tadinya mungkin ada pelanggaran agama, transaksi haram segala macam, dia putar dari belakang. Kata Imam Syafi'i, setelah saya ikuti nasihatnya Imam Waqi', kalau saya pegang buku, saya tutup sebelahnya. Kalau saya buka, saya hafal semua langsung. Begitu luar biasa efeknya. Saya pernah punya pengalaman pribadi, teman-teman sekalian. Ini bukan masalah memuji diri sama sekali, tidak ya. Jangan difahami ke situ. Tapi saya waktu masih SMA di Madinah, pernah sekali ada satu pelajaran dari grammar bahasa Arab, balaghah namanya. Malam ujian, saya mulai keluar dari kelas, habis ujian siang materi yang lain, saya mulai masuk ke masjid kampus, mulai saya coba menghafal, mengulangi. Kok materi ini nggak masuk-masuk gitu? Saya kok sulit bener hafal gitu. Ini ada dua pengalaman yang terjadi di kota Madinah sama-sama waktu itu. Ini kisah yang pertamanya. Kemudian sampai menjelang maghrib saya belum membaca, belum menyelesaikan satu lembar, bolak-balik aja belum. Biasanya kita harus hafal tuh kan, sekian lembar, puluhan lembar gitu. Karena banyak dalil-dalil yang harus dihafal, ya kaidah-kaidahnya dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, saya sempat waktu itu kita masih pakai telepon beberapa belas tahun, belum ada handphone gitu kan. Saya telepon ke satu teman, kakak kelas saya, kebetulan beliau orang Madinah dan beliau Masya Allah, sekarang beliau sudah profesor. Beliau sempat, saya telepon lalu dia di rumah, saya bilang bisa nggak, namanya Muhammad, saya bilang Muhammad bisa datang nggak, saya ini dari tadi ngulangin pelajaran nggak faham. Datanglah dia bilang baik, saya datang ke kampus, kami sholat sama-sama di masjid kampus, sholat maghrib sama-sama, dia datang sebelum maghrib. Habis maghrib saya ceritakan, saya kok dari tadi habis duhur ini duduk sampai sekarang nggak faham materi ini. Dia bilang, Khalid kamu masih punya wudhu? Saya bilang ada. Karena kami baru habis sholat maghrib, habis sholat ba'diyah maghrib. Dia bilang, coba kamu sholat sekarang, niatkan sholat taubat. Niat sholat taubat yang Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia wudhu dengan sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat lalu istighfar kepada Allah kecuali Allah ampuni. Pada waktu itu teman-teman ya, kota Madinah itu perlu anda tahu, dan mungkin yang sudah kesana pasti tahulah. Kota Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, semua perempuan pakai jilbab. Kami itu di kampus dari asrama, dan satu kampus itu semua laki-laki, nggak ada perempuan. Kami dari asrama ke masjid kampus, ke restoran untuk makan, dan juga ke fakultas kami, gitu aja. Atau kami sore disiapin bus oleh kampus untuk ke Masjid Nabawi. Nanti habis asar, nanti habis isya dijemput. Itu aja kegiatan kita. Artinya pintu-pintu dosa sangat tertutup gitu kan. Tetapi subhanallah, saya ikuti saran beliau. Saya sholat, niat untuk sholat taubat.
baru selesai salam 2 rakaat, itu waktunya jedahnya cuma 45 menit itu antara habis sholat itu dengan azan isya. Subhanallah, saya selesaikan puluhan lembar itu saya alami sendiri. Saya bisa menghafal dengan begitu mudahnya, mengulangi dan bersama beliau. Pernah terjadi lagi satu kali, sama saya di waktu yang berbeda, tapi ini saya sudah kuliah pada saat itu di Fakultas Dakwah. Saya habis sholat duhur, selesai ujian, habis makan siang, kami ke Masjid Nabawi, duduk sampai nanti isya, naik bus lagi pulang ke kampus. Saya duduk dari habis duhur itu sampai menjelang maghrib juga sama. Materi yang dipelajari, hafal, harus ulangi lagi, lupa lagi, begitu terus. Saya bilang sama teman saya, kebetulan beliau orang Sulawesi juga, sama dengan kami. Saya lihat habis maghrib, ada satu halaqah Quran di Masjid Nabawi. Ada satu syekh duduk, terus yang lainnya pada store bacaan. Bukan hafalan ya, dia cuma betulin bacaan-bacaan saja, halaqah gitu, duduk. Terus saya bilang sama teman saya, kayaknya saya mau ikut ini, halaqah ini aja. Habis maghrib, antara maghrib isya. Dia bilang, akhi kita belum selesai belajarnya. Ya udah, enggak apa-apa. Karena dari tadi ini kayaknya ada sumbatan, ada masalah. Kok bisa enggak mudah untuk memahami ini. Saya coba cari keutamaan duduk di majelis Al-Quran ini. Subhanallah, saya duduk. Dan mungkin ada 10 orang, semua pada store 1 ayat, 2 ayat kepada syekhnya, bacaan. Tiba giliran saya juga baca gitu. Habis isya, azan isya, syekhnya berhenti, kami sholat isya berjamaah lalu ke kampus. Begitu tiba di kampus, setengah jam setelah itu saya cuma pegang buku, setengah jam saya sudah tahu dan bisa faham isinya. Subhanallah, berkahnya majelis ilmu itu yang mendatangkan rahmat Allah itu luar biasa. Nah, ini contoh-contohnya. Sebagian ulama salaf, teman-teman sekalian, itu menjadikan bahan introspeksi diri mereka. Kalau mereka jalan kesentuh batu, keselio, istighfar langsung. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada apa nih? Kok bisa keselio? Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat kecium bau busuk, bau sampah, bau astagfirullah, ada apa? Begitu. Jadi introspeksi dirinya selalu ke masalah sumber masalah, yaitu dosa. Tidak ada sumber lain dalam hidup kita yang buat masalah kecuali dosa. Percaya itu teman-teman sekalian. Berarti kalau kita tutup sumber dosa itu aman. Harusnya begitu. Nah, saya kasih contoh rasional supaya teman-teman faham. Sekarang orang yang masih membuka pintu-pintu dosa dan tidak mau hijrah ke jalan Allah, tidak mau menjadi orang yang lebih patuh, bahasa kita soleh atau lebih soleha, karena pertimbangan ini dan itulah, pekerjaan, pendapatan, umur, apalah segala macam gitu kan. Anda kalau buka pintu dosa, ibaratnya Anda berada di satu ruangan. Ini supaya mudah difahami. Satu kamar, dindingnya jebol, udara dingin masuk. Teman-teman punya 2 cara untuk aman dari udara dingin itu. Punya 2 cara untuk aman dari udara dingin itu. Yang pertama, bisa tapi kurang efektif. Apa itu? Teman-teman ambil selimut, tidur pakai selimut. Amankah ini? Sementara. Kenapa? Karena udara dingin masih masuk. Bahkan di tembok yang jebol itu bisa masuk serangga bersama udara itu kan. Atau Anda lagi tidur tidak sadar selimutnya kedorong, kedinginan. Ini kurang efektif. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah tapi dia setengah-setengah. Dia cuma selimuti dirinya saja, tapi lingkungannya tetap aja seperti itu. Nah, cara efektif bagaimana? Cara paling efektif adalah, teman-teman sekalian, kita tutup tembok itu. Ambil batu bata, bawa semen, tutup. Setelah ditutup, anginnya nggak masuk, serangga nggak masuk. Teman-teman biar nggak pakai selimut tidur aman. Nah, jadi harus ditutup itu sumber masalahnya. Ya. Tutup tuh pergaulan yang salah, tutup itu dosa-dosa, karena memang ini sumber masalah kita. Itu yang Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi. Sungguh mengherankan seseorang bisa binasa keselamatan bersama dia. Lalu orang bertanya, apa yang Anda maksudkan keselamatan? Istighfar. Maksudnya adalah sumber masalah kalian adalah dosa. Beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba, masih Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk istighfar, mohon maaf dan kembali ke jalan Allah, hijrah menjadi orang yang lebih patuh, ya kemudian Allah ingin menyiksanya. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang mengatakan astagfirullah lalu Allah sengaja memang mau siksa dia. Allah izinkan dia ucapkan itu karena Allah mau dia jadi baik. Ya. Luqman Al-Hakim, teman-teman pernah dengar surah Luqman ya? Nah, ini namanya beliau. Luqman Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, Allah memiliki waktu
yang tidak ditolak di saat itu seorang hamba kalau memohon. Kayak misalnya sepertiga malam antara azan dan iqamah. Teman-teman lagi puasa begini, sepanjang dari pagi tadi sampai azan maghrib nanti, itu semua doa kita mustajab, ya, diijabah. Karena kata Nabi SAW, 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama adalah orang puasa sampai berbuka puasa. Yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga orang yang terzalimi. Tapi orang yang puasa itu tidak ditolak doanya. Jadi kita diterima doa kita, gitu kan? Kata Luqman Al-Hakim, sesungguhnya Allah itu punya waktu-waktu yang mustajab, diterima doa. Nah kalau kau dapat waktu itu, kata Luqman Al-Hakim pada anaknya, gunakan untuk istighfar. Gunakan untuk istighfar. Kenapa istighfar teman-teman sekalian? Karena istighfar ini seperti permohonan maaf. Maafin saya Allah. Ya teman-teman kalau buat kesalahan kayak di tempat kerja gini, langgar nih misalnya, maafin saya. Saya bisa bilang sama ownernya, maafin saya. Itu istighfarnya. Kalau taubat kan kita bisa bilang, biasa bilang astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Astagfirullah artinya saya minta maaf, atubu ilaih saya berjanji tidak mengulangi, gitu. Nah Nabi SAW mengingatkan, wahai sekalian manusia, taubat dan istighfarlah kepada Allah, karena aku sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kemudian ada juga perkataan yang menarik, ya. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, iblis itu berkata, aku akan membinasakan anak cucu Adam dengan dosa-dosa. Jadi iblis musuh bebuyutan kita yang memang selalu mau menyesatkan manusia, selalu bisikannya dosa aja. Aku membinasakan anak Adam dengan dosa. Tapi apa kata iblis? Dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Mereka membinasakanku dengan istighfar, karena kita kalau buat dosa kita istighfar kan dimaafin. Jadi apa yang iblis sudah upayakan gagal, gitu. Lalu dia mengatakan, manakala aku melihat itu dari mereka, pelanggaran agama, aku tanamkan hawa nafsu lebih besar kepada mereka, kata iblis, di mana mereka berbuat dosa dan tidak istighfar, karena mereka merasa diri mereka benar. Jadi memang iblis tahu permasalahan kita semua dosa, makanya dia selalu bisikin kita untuk buat dosa. Teman-teman udah tahu belum bagaimana kita bisa merasakan keberadaan syaitan yang menggoda kita, menyesatkan, dan malaikat yang membisikkan kebaikan? Itu kita bisa sadari dari bisikan-bisikan baik dan bisikan jahat. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba terbangun tengah malam, kayak teman-teman mau bangun sahur nanti malam, kalau seorang bangun tengah malam, ya, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Pernah nggak teman-teman kaget tengah malam terus rasanya ingin, ada bisikan kayak ingin sholat malam? Nah contoh yang lain, ada orang miskin di pinggir jalan, bantulah. Dengarin azan, sholatlah. Nah semua itu dari malaikat. Dan kalau ada bisikan, kata Nabi SAW, nanti pendampingnya dari syaitan bilang, tidurlah, malam masih panjang. Nah tergantung kita mau pilih yang mana. Oh itu orang pura-pura bohong tuh, nggak usah dibantu. Padahal tugas kita orang kalau sedang meminta bukan diskusi sama syaitan, tapi eksekusi, bantu kasih mereka, kan gitu. Jadi kita harus fahami masalah ini. Iblis pemimpin syaitan yang suka menyesatkan manusia, dan dia ingin kita semua celaka bersama dia. Karena waktu Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia tidak mau, Allah laknat dia dan akan diancam masuk ke neraka. Maka dia tidak ingin masuk sendiri, dia ingin kita masuk semua bersama dia. Dan pintunya satu, dosa. Selama orang masih buka ini, maka masih terbuka sekali, ya, pelanggaran-pelanggaran agama, dan berarti masih dekat sekali dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan masih dikuasai oleh syaitan. Ya. Ingat teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Saya biar teriak-teriak sini dari tadi habis asar sampai besok pagi pun kalau kita ceramah, kalau teman-teman sendiri menutup diri tidak mau berubah, percuma saja. Kami cuma bisa ceramah, menyampaikan. Dan memang begitu, Allah SWT juga turunkan Al-Quran hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Allah bilang, faman syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi orang yang semua ada konsekuensinya. Yang beriman akan dapat kenikmatan iman, akan dapat balasan, dan orang yang kafir akan mendapatkan hukuman, atau orang bermaksiat akan dapat hukuman. Ya. Qatada rahimahullah, seorang ulama tabi, mengatakan Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian.
Semua sumber penyakit, sumber permasalahan sudah diceritakan dalam Al-Quran dan juga disampaikan obatnya. Sumber masalahnya apa? Obatnya apa? Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuhnya adalah istighfar. Istighfar maksudnya kembali kepada Allah. Pindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Sekarang saya ingin tanya teman-teman, apa yang membuat Anda ragu untuk hijrah? Apa yang membuat kita tidak mau berubah menjadi orang yang lebih soleh dan solehah? Misalnya dari bohong ke jujur, gitu kan? Kita dari malas ke rajin, misalnya gitu, ya. Dari nggak sholat ke sholat, misalnya. Apa yang membuat kita tidak mau melakukannya? Kenapa? Orang yang taat itu baik, gitu kan? Agama ini teman-teman memerintahkan yang baik-baik saja, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, baik-baik semua. Kenapa nggak mau dikerjakan? Baik semua, gitu kan? Dan yang dilarang oleh agama semuanya buruk, bohong, nipu, gunjing, ya, fitnah, mukul, mencuri, semua tidak baik-baik. Pertanyaan sederhana, kenapa Anda nggak mau jadi orang baik? Kenapa nggak mau jadi orang yang agamis? Bahasa kita orang soleh dan soleh. Kenapa? Kenapa nggak mau menjadi orang yang lebih baik secara keimanan, lebih patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini kan harusnya ditanda tanya kenapa? Saya pernah, maaf ini bagi akhwat kita mungkin yang belum berhijab, saya bukan menyinggung ya. Saya hanya memberikan contoh karena saya lagi ceramah, saya harus memberikan contoh dari semua sisi. Pernah diadakan eksperimen di Amerika dan Anda bisa tulis di YouTube eksperimen hijab, ya. Ada satu wanita jalan dari satu jalan di Amerika itu menuju ke jalan yang lainnya, tidak berhijab. Sepanjang jalan itu penuh laki-laki yang ganggu dia, yang mau merkosa ada, yang mau ngajak kencan ada, yang ganggu dia saja ada, pokoknya ganggu. Wanita yang sama di waktu yang berbeda tapi di jalan yang sama pakai hijab, kemudian jalan, sepanjang jalan gak ada yang ganggu. Subhanallah, hikmah Allah SWT. Ada seorang anak muda mau masuk Islam di Inggris, tapi dia masih ragu mau masuk Islam. Dia bertemu sama temannya yang sudah mu'allaf 1 tahun yang lalu. Dia bilang, saya masuk Islam tapi saya ingin ketemu sama guru kamu untuk supaya saya tanya dulu nih apa yang jadi beban saya. Kata temannya, baik ya mu'allaf, silakan. Datanglah satu masjid, ada satu syekhnya lagi isi pengajian, kalau kita kiai atau ustadz. Terus kemudian yang mu'allaf 1 tahun ini, 1 tahun yang lalu bilang, Syekh, ini teman saya mau masuk Islam tapi dia punya pertanyaan. Lalu kemudian berkata syekhnya, apa pertanyaan kamu? Silahkan. Dia bilang, saya ingin tanya, kenapa kalian melarang wanita kalian salaman sama laki-laki? Teman saya muslim ini bilang, dia boleh salaman tapi tidak sama semua orang gitu. Salamannya sama suaminya, sama kakaknya, sama mahramnya lah. Oke, ada lagi yang lain. Kenapa kalian, kata orang ini yang mau masuk Islam, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai hijab? Kenapa? Kenapa nggak seperti wanita kami mau pakai nggak pakai terserah? Ya. Maka kata syekhnya, sudah. Ada lagi, dia bilang sudah, tidak ada, 2 itu. Kata syekhnya, baik, saya jawab. Kalau yang pertama, saya ingin tanya, kau warga negara mana? Dia bilang, saya Inggris. Kata syekhnya, siapa ratu kamu di sini? Dia bilang, Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang, nggak bisa. Kata syekhnya, kenapa? Karena Elizabeth ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, ketahuilah semua muslim ratu. Nggak boleh sembarangan orang salaman sama dia kecuali yang diizinkan. Terjawab. Yang kedua, syekhnya keluarkan, kenapa perempuan disuruh pakai hijab? Syekhnya keluarkan 2 permen, 2 berbungkus ya, tapi yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Dia bilang, yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Kan yang sudah terbuka enak, tinggal dia makan saja. Dia bilang, tidak, karena itu lebih steril, tertutup. Kata syekhnya, begitulah wanita muslimah. Yang boleh buka dia hanya suaminya, nggak boleh sembarangan. Jadi Islam teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama ini, agama Islam ini, untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesempurnaan mereka. Suruh pakai hijab bukan nyiksa, supaya tidak diganggu orang. Ya. Yang boleh menikmati dia hanya yang halal. Bahkan dalam Islam kalau sudah balik saja, tidak boleh tubuhnya semua dilihat oleh ayah kandungnya pun tidak boleh. Kalau masih kecil mungkin. Yang boleh cuma suaminya 1 orang saja.
untuk menjaga kemuliaan dia sebenarnya, kan gitu. Kita lihat rukun Islam misalnya teman-teman. Selain syahadat, kita sudah tahu syahadat, sholat 5 waktu. Kalau ada teman-teman, mudah-mudahan tidak ada, tapi yang masih terbebani dengan sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu teman-teman absen kepada Allah. Bagaimana bangganya antum di sini, teman-teman yang kerja di sini, kalau satu hari dipanggil 5 kali ke ruangannya owner. Afwan, maaf saya bahasakan contoh misal. Hanya untuk duduk, nanyain kabarnya, keperluanmu apa misalnya. Pasti kita bangga, di antara semua pegawai kita dipanggil sendiri, satu hari 5 kali. Pasti kita bangga. Karena setiap kita datang, sampaikan hajat kita dipenuhi. Butuh uang silakan, butuh bantuan silakan. Orang sholat itu absen kepada Allah. Doa, sholat itu doa, mohon, kan gitu. Enak bener itu, melapor sama Sang Pencipta langit dan bumi. Mau apa saja sampaikan, dijadikan waktu khusus mustajab, diterima antara azan dan iqamah. Berdoa apa saja diterima. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Tinggal sampaikan, sembuhkan penyakit, mudahkan rezeki, panjangkan umur, apa saja. Ya, bisa minta kepada Allah SWT. Ini nggak pakai operator. Nggak ada sekretaris, langsung antara kita sama Sang Pencipta. Allah minta. Para sahabat Nabi Ridwanul Alim, kalau sendal mereka putus, minta kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, gantikan. Karena Nabi SAW bilang, mintalah segala sesuatu dari Tuhan kepada Tuhan kalian, walaupun ya tali sendal kalian. Kita kadang-kadang jadikan Allah ini nomor 30. Kalau sakit, dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu. Nanti kalau sudah mentok, dokter nggak bisa, baru sholat malam. Ini kan aneh ini. Kenapa nggak sebelum ke dokter berdoa dulu? Makanya Islam perintahkan kita sebelum aktivitas berdoa kan, sebelum makan, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, kan begitu. Sebelum biologis halal, ini kan semua berdoa dulu. Setelahnya kita memuji Allah supaya kita libatkan Allah di situ. Ya Allah, mudahkan dokter ini supaya jadi penyebab sembuh saya. Nanti Allah jadikan dokternya cocok, resepnya cocok. Harusnya begitu. Kenapa, pertanyaan sederhana, kenapa masih belum mau menjadi orang lebih baik? Kalau kita hubungkan ini dengan Ramadan, teman-teman sekalian, ini momentum terbaik untuk Anda mencapai tingkat ketakwaan terbaik. Ini saatnya berubah. Kalau Ramadan tidak mengubah kita, teman-teman sekalian, lalu kapan kita mau berubah? Kapan kita mau menjadi orang lebih baik dari sebelumnya? Sementara orang yang lebih dekat dengan Allah berarti lebih banyak peluang mendapatkan rezeki, mendapatkan fasilitas. Orang kalau kerja di perusahaan begini, orang yang paling berprestasi bekerja, orang yang paling memberikan andil yang besar untuk perusahaan, pasti akan diberikan bonus, diberikan jabatan, itu umum. Kami pun diamanahkan oleh Allah, ada perusahaan, kami melihat pegawai yang berprestasi itu kami akan berikan nilai lebih plus dibandingkan dengan yang malas-malesan misalnya. Kan seperti itu ibaratnya. Orang soleh dan soleh itu mestinya lebih patuh mengerjakan perintah. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Ramadan mengajarkan untuk itu. Satu dunia semua orang sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, iftaradallahu, tadi lanjutan hadis ya, kan Nabi SAW bilang tadi di awal saya bacakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, datang pada kalian Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyama, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Nanti kita jelaskan masalah puasa itu. Fihi tuftau abwabul jannah, di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim, dan pada saat itu ditutup semua pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan diikat semua, dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, nanti ini akan kita paparkan insyaallah. Penutupan hadisnya kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, nggak bisa jadi lebih baik dari sebelumnya bulan Ramadan, maka akan terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan aja tidak jadi belajar jadi jujur, jadi amanah, jadi tanggung jawab, jadi lebih rajin bekerja, hilangkan sifat malas dan seterusnya, lalu kapan kira-kira? Puasa kan usah capek, ya, haus, enggak, itu sugesti Anda. Kalau kita selalu tanamkan, oh puasa saya lemes, oh puasa saya haus, ya haus benar. Yang begitu. Kalau kita biasa saja, biarpun kita cuma minum seteguk air atau segelas air lagi sahur, biasa aja, saya akan tahan sampai azan maghrib. Sugestinya begitu, akan tahan kok. Sudah tahu belum teman-teman, awal diperintahkan disyariatkan bulan Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun itulah diperintahkan dan disyariatkan perang Badr. Jadi sahabat itu sambil perang sambil lagi puasa. Coba, kita hanya dari rumah ke tempat kerja doang.
Sekarang AC di mana-mana. Apa yang membuat kita ya jadi masalah?